Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Selasa 18 Maret 2025. Seperti biasa sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepri akan menelaah kasus hilangnya ijazah salah satu mantan karyawan Mr. Blitz Tanjung Pinang yang sempat viral di media sosial. Nantinya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kepri juga akan memeriksa prosedur perusahaan terkait soal penitipan ijazah karyawan. Disnaker Trans Kepulauan Riau akan menelaah kasus hilangnya ijazah salah satu mantan karyawan Mr. Blitz Tanjung Pinang yang sempat viral di media sosial. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disnaker Trans Kepulauan Riau, John Barus, pada Senin 17 Maret 2025 menegaskan, nantinya pihaknya akan menelaah terkait kesepakatan perjanjian kerja dari kedua belah pihak. Selain itu, juga akan memeriksa prosedur penitipan ijazah pekerja di perusahaan juga akan dipelajari. Untuk penelusuran itu, pihak Disnaker Trans Kepulauan Riau akan mengirim tim pengawas guna menelaah isi perjanjian kerja dan regulasi perusahaan. Sebenarnya mengomentari ini kembali ke yang kami sampaikan tadi. Ini kan bagian dari kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja ya. Nah, jadi kalau ada awan prestasi seperti itu, datang saja ke Disnaker untuk nanti kami bisa validasi kebenarannya, karena ini kan berita di media ya, yang kami kadang-kadang perlu validasi kebenarannya. Nah, tapi ini sudah menjadi isu di masyarakat. Nah, nanti coba kami pelajari. Saya akan perintahkan kepala bidang pengawasan untuk melakukan telaah. Ini masuk wilayah pelanggaran kerja atau seperti apa? Mungkin itu ya. Diberitakan sebelumnya, viral di media sosial, restoran cepat saji Mr. Blitz cabang Batu 10 Tanjung Pinang diduga menghilangkan ijazah asli milik mantan karyawannya. Pihak manajemen Mr. Blitz melalui kuasa hukumnya mengakui jika ijazah SMP milik mantan karyawannya telah hilang. Namun pihak Mr. Blitz akan bertanggung jawab agar ijazah tersebut bisa terbit kembali dengan mengikuti aturan yang berlaku. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, Pemkab Bintan akan kembali gelar operasi pasar murah di sejumlah kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bintan rencanakan akan gelar operasi pasar murah di sejumlah kecamatan di wilayah setempat. Hal ini salah satunya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Saat ditemui usai pengecekan harga di Pasar Tanjung Uban, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengungkapkan pelaksanaan operasi pasar murah telah dilakukan sejak Senin 17 Maret 2025 di wilayah Bintan Utara. Selanjutnya akan kembali digelar di wilayah Kecamatan Gunung Kijang pada tanggal 24 Maret 2025 dan Kecamatan Bintan Timur pada tanggal 26 hingga 27 Maret 2025. Selain dua wilayah tersebut, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di beberapa tempat dengan menggandeng unsur masyarakat seperti yang telah dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat beberapa waktu lalu di Jalan Korindo. Hari ini Tanjung Uban, kemudian tanggal 24 di Gunung Kijang, kemudian 26-27 di Kijang. Nah, tapi nanti ada juga kolaborasi bersama stakeholder terkait lah semuanya. Ya, ada yang kemarin sudah dilaksanakan bersama Korindo, ada LSM. Jadi segala macam upaya kita coba untuk menjaga kestabilan harga di Kabupaten Bintan. Dalam pelaksanaan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan akan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Bulog dan Asosiasi Peternak Ungkas Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Pemkot Tanjung Pinang melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan gelar gerakan pangan murah. Sejak pagi, masyarakat berbondong-bondong mendatangi gerakan pangan murah yang diselenggarakan di halaman Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang pada Selasa 18 Maret 2025. Pada kegiatan gerakan pangan murah tersebut, DP3 Kota Tanjung Pinang menggandeng beberapa vendor seperti Bulog Tanjung Pinang, Hypermart, Sarimart, dan petani lokal di bawah binaan DP3 Tanjung Pinang.
Harga pangan yang ditawarkan pada kegiatan tersebut cukup terjangkau. Minyak goreng dengan merek minyak kita biasa dijual di pasar sebesar Rp15.700. Di Gerakan Pangan Murah dijual Rp14.000 per liter. Cabai dijual di harga Rp40.000 per kilogram, jika di pasaran dijual Rp50.000-an per kilogram. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjung Pinang Robert Lukman mengatakan, kegiatan yang digelar tersebut dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasaran. Hari ini untuk tanggal 18-19 kita adakan di halaman parkir ya di Kota Tanjung Pinang, di mana program ini sama seperti biasanya, ini dalam rangka menghadapi dan menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional. Ini untuk hari Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Nah, 4 kali pelaksanaan GPM pada 2 minggu terakhir ini memang kita khususkan dalam rangka untuk menstabilkan harga pangan. Walaupun mungkin di pasar kami masih melihat harga belum terlalu fluktuatif, terlalu tinggi. Tapi ini memang diminta kemarin oleh pemerintah kota kita untuk bagaimana membantu masyarakat untuk mendapatkan harga pangan yang murah. Nah, seperti biasanya karena ini dibantu dipotong oleh pihak Bank Indonesia memberikan subsidi ya, khususnya subsidi transportasi. Sehingga memang beberapa produk pangan yang kita jual itu memang di bawah harga pasar. Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar di halaman kantor Dinas Perhubungan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, terhitung sejak tanggal 18 hingga 19 Maret 2025 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara dan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri akan dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, pada Senin 17 Maret 2025 menyatakan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan bahwa tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara atau ASN dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kebijakan ini dilakukan atas prinsip berbagi agar semua bisa merasakan manfaatnya. Pemprov Kepri akan mengupayakan juga untuk honorer pegawai tidak tetap atau PTT dan pegawai tenaga kependidikan atau PTK non-ASN juga akan mendapatkan haknya. Menurut Sekda Adi, ASN akan menerima 75% dari THR yang seharusnya mereka dapatkan, sementara sisanya dialokasikan untuk honorer. Pembayaran THR ini akan dilakukan setelah peraturan kepala daerah atau perkada terkait APBD telah rampung. Rencananya pencairan THR tersebut akan rampung sebelum libur Hari Raya Idul Fitri dan memastikan bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan prinsip efisiensi APBD. Setelah perkada terkait dengan APBD ini selesai, insya Allah akan diselesaikan hari Kamis. 20 Pak ya? Bayarnya nanti kira-kira udah mau libur lah gitu kan. Kan Rabu depan masih. Seminggu sebelum Lebaran Udah WFA kalau seminggu sebelum Lebaran tuh. Yang pasti sebelum Lebaran Pak? Sebelum Lebaran, diupayakan sebelum Lebaran. Termasuk pencairan kegiatan-kegiatan lain. Karena kan SIPD sekarang masih dikunci. Iya, pokoknya perkada itu dibuka baru bisa. Jadi sekarang nunggu perkada itu ya Pak ya? Ini perkada THR atau perkada apa nih Pak? Efisiensi? Semua namanya perkada APBD. APBD kita kan suruh efisiensi. Ya, ini perkada yang efisiensi, betul. Maka itulah semua masuk di dalam itu. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Bintan gelar peringatan Nuzul Quran pada malam 17 Ramadan di Masjid Besar Nurul Iman Kijang. Bertempat di Masjid Besar Nurul Iman Kijang, pemerintah Kabupaten Bintan gelar acara peringatan Nuzul Quran pada malam ke-17 Ramadan pada Senin 17 Maret 2025. Pada peringatan Nuzul Quran ini dihadiri masyarakat wilayah Kijang dan sekitarnya dan juga sejumlah tokoh masyarakat. Peringatan diawali sholat Isya berjamaah, lalu dilanjutkan dengan sholat tarawih dan diakhiri dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama oleh Ustadz Raja Sofyan. Peringatan tersebut mengangkat tema Al-Quran sebagai pedoman dan sumber motivasi dalam hidup.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak warga untuk dapat mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pada momen memperingati Nuzul Quran tingkat Kabupaten Bintan, ya tentunya kita berharap peristiwa penting ini ya menjadi pembelajaran bagi kita untuk bisa tidak hanya membaca Al-Quran, tapi bagaimana mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan keimanan, ketakwaan kita terus bertambah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan predikat terbaik, ya, dan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita 1445 Hijriah ini lancar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada acara peringatan Nuzul Quran ini juga dijalankan dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan bantuan operasional masjid. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kepri mengajukan pembatasan ekspor kelapa ke Kementerian. Hal ini salah satu upaya untuk menekan harga santan kelapa di Kepri. Harga santan kelapa di Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjung Pinang masih cukup tinggi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kepulauan Riau Aris Variandi pada Senin malam 17 Maret 2025 mengungkapkan bahwa lonjakan harga santan terjadi di berbagai daerah termasuk Kepulauan Riau. Hal ini dipengaruhi tingginya permintaan sementara pasokan kelapa semakin terbatas. Selain itu, pihaknya mengklaim lonjakan harga santan juga dipengaruhi oleh adanya ekspor kelapa ke luar negeri. Selain faktor ekspor, gangguan panen di sejumlah daerah penghasil juga menjadi penyebab menurunnya produksi kelapa. Terkait ekspor, menurut Aris, pihaknya sudah mengajukan pembatasan ekspor kelapa ke kementerian. Dirinya berharap dalam waktu dekat akan ada kebijakan yang membatasi ekspor kelapa untuk kebutuhan santan di masyarakat. Mengajukan ke pemerintah pusat ya untuk pembatasan di ekspor ya, tapi itu sedang dilakukan pembahasan di tingkat lintas kementerian. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini adalah kebijakan yang mungkin bisa memproteksi lah untuk santan, untuk kelapa ya, harga kelapa bisa terkendali. Yang kedua memang persoalannya adalah kelapa itu panennya terganggu. Jadi produksi kelapa itu di beberapa daerah itu tidak hanya di Kepri ya, tapi ada di luar Kepri, di mana di Riau, kemudian di Jambi. Itu memang sekarang sedang mengalami penurunan untuk produksi. Jadi permintaan tinggi, kemudian kelapanya mungkin berkurang, supply-nya, jadi agak terganggu di situ. Diketahui sebelumnya bahwa harga santan di Tanjung Pinang mengalami kenaikan bertahap sejak November 2024 lalu. Mulai dari harga Rp22.000 hingga sekarang mencapai Rp40.000 per kilogram dengan harga jual Rp8.000 per buah kelapa. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Para pedagang berharap agar pemerintah segera memperbaiki bagian atap pasar Tanjung Uban yang saat ini kondisinya bocor. Pedagang mengeluh soal kondisi pasar baru Tanjung Uban yang saat ini kondisi atapnya sudah mulai rusak dan bocor. Hal ini disampaikan salah satu pedagang pasar baru Tanjung Uban, Tiara, belum lama ini. Tiara mengungkapkan kondisi kebocoran atap pasar tersebut sudah cukup lama. Atas kondisi itu, Tiara maupun pedagang lainnya berharap agar pemerintah segera memperbaiki atap pasar yang bocor tersebut. Lihat nih bocor. Kalau bocor itu ya udah sampai banjir, sampai basah lah gitu. Oh gitu ya. Terus belum ada upaya perbaikan sih Dari pemerintah ya. Sudah berapa lama Mbak? Mbak jualan sudah berapa lama ini? yang jualan kan ibu saya. Oh iya. Bantuan Oh gitu. Bocornya sudah berapa lama Mbak? sekitar 10 tahun lebih. Lama ya? Sudah pernah disampaikan oleh pemerintah atau gimana Mbak? Itu saya nggak tahu. Iya iya iya. Mbak, kalau harapan sendiri Mbak ke depan? Harapannya untuk pemerintah mengenai fasilitas ini? Ada perbaikan lah ya, upaya desa. Mbak ini sampai masang atap nih dana sendiri lah ya, anu sendiri lah ya. Biar bocornya nggak sampai inilah untuk ke dagangan lah ya. Nggak ada.
Menanggapi keluhan pedagang tersebut, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan upaya perbaikan terhadap sarana di pasar tersebut diperlukan. Hal ini untuk kenyamanan warga dalam berdagang dan berbelanja. Sudah sangat perlu untuk melakukan perbaikan. Pak, perbaikan keseluruhan ini Pak? Ya, nanti kita lihat kekuatan anggarannya seperti apa, tapi yang jelas kita mencoba membuat pedagang dan pembeli itu merasa nyaman sehingga masyarakat pun bisa datang. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.